Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Semoga kita masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dapat mengikuti pembelajaran dengan baik. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai perilaku terpuji bagian kedua. Tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pembelajaran kali ini yang pertama, anak-anak diharapkan dapat memahami perilaku pemaaf. Yang kedua, dapat memahami perilaku jujur. Dan yang ketiga, dapat memahami perilaku percaya diri. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Semoga pembelajaran kali ini dapat bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ya Rabbal Alamin. Perilaku terpuji yang kita pelajari pada kesempatan kali ini yang pertama pemaaf, yang kedua jujur, dan yang ketiga percaya diri. Perilaku pemaaf. Setiap orang pasti pernah berbuat salah. Anak-anak juga pernah berbuat salah kan? Misalnya berbuat salah itu banyak sekali. Misalnya ketika kita melihat teman kita yang sedang terjatuh malah ditertawakan, ada enggak? Nah, itu contoh berbuat salah kita malah. Misalnya lagi ada teman kita yang tidak bisa, ya, ketika pelajaran nggak bisa, ya kita nggak boleh menertawakan itu karena apa? Itu termasuk perbuatan yang salah kita. Jadi perbuatan salah itu pasti dilakukan oleh semua orang kecuali para nabi. Ya. Karena apa? Mereka memiliki sifat maksum. Artinya terjaga dari perbuatan dosa. Jadi ketika Nabi, misalnya seorang Nabi kok mau berbuat salah, Allah selalu memperingatkan. Ketika berbuat salah langsung diperingatkan. Ya, jadi tidak terjadi perbuatan dosa, pasti selalu bertaubat ketika itu juga. Oleh karena itu, sebagai manusia biasa, kita harus terbiasa ya, untuk memaafkan kesalahan orang lain, meskipun orang tersebut belum meminta maaf. Misalnya, ada teman kita yang tidak sengaja menyenggol kita, hingga kita terjatuh. Kita tidak boleh marah-marah. Tapi, meskipun teman kita tidak sengaja dan belum meminta maaf, dalam hati kita harus sudah memaafkan. Karena jika kita tidak memaafkan kesalahan orang lain, akan menjadi dendam di dalam hati. Kalau sudah dendam, apapun yang dilakukan teman kita, pasti kita merasa dia pasti salah. Begitu juga dengan sebaliknya. Apabila ada teman yang dendam kepada kita, apapun yang kita lakukan pasti dianggap salah oleh teman kita. Ketika bertemu tidak mau saling menyapa, itu namanya dendam. Tidak enak kalau kita memiliki rasa dendam. Begitu juga ketika kita berbuat salah, harus segera minta maaf dan dilakukan dengan hati yang tulus. Tidak boleh kita minta maaf, maaf ya, tapi di dalam hati kita tidak pernah merasa mau meminta maaf. Soal yang pertama, apakah arti maksum? Soal kedua, mengapa kita harus memaafkan kesalahan orang lain? Perilaku selanjutnya, jujur. Jujur merupakan perkataan atau perbuatan yang sesuai dengan kenyataan. Jadi, orang yang jujur ketika berkata ya apa adanya, tidak ditambahi, tidak dikurangi. Ketika berbuat juga sama, ya. Itu merupakan arti dari jujur. Misalnya, ketika anak-anak mendapat nilai 60 misalnya, ya. Ditanya temannya, "Kamu dapat nilai berapa?" "Oh, saya 90." Itu berarti sudah berbohong.
Jadi perilaku jujur harus kita lakukan sejak kecil, karena dengan kejujuran kita akan mendapat kepercayaan dan disenangi banyak orang. Ketika kita selalu berbuat jujur, apapun yang kita ucapkan, pasti orang lain akan percaya. Tetapi ketika kita tidak mau berbuat jujur, berbicara jujur, maka apapun yang kita lakukan, yang kita ucapkan, orang lain tidak akan percaya. Kalau orang sudah mempercayai kita pasti akan mendapat banyak teman. Anak yang tidak jujur disebut berdusta atau berbohong. Dusta atau bohong merupakan salah satu ciri dari orang munafik. Orang munafik tuh ciri-cirinya ada 3 ya. Yang pertama, bila berkata ia dusta ya. Jadi ketika bicara pasti berbohong, tidak mau jujur. Bila berjanji ia mengingkari. Ya. Jadi kepada temannya, ya nanti pulang bersama ya, saya tuh nanti tunggu aja di depan sekolah. Nah, ternyata dia mengingkari, dia malah ditinggal pulang, temannya nunggu sampai lama, nggak ada, ternyata dia sudah sampai di rumah. Itu juga namanya mengingkari janji. Dan bila dipercaya, ia berkhianat. Misalnya, ketika teman kita menitipkan barang-barang yang berharga kepada kita, ya, misalnya kita dititipi uang. Nanti kalau pulang sekolah saya ambil ya, kita bilang iya. Ternyata ketika pulang sekolah teman kita meminta, kita bilang, kapan kamu titip uang kepada saya? Nah, berarti apa? Dia berkhianat atas apa yang sudah dianggap orang teman kita tuh percaya kepada kita. Maka kita tidak boleh menjadi orang munafik. Soal yang ketiga, sebutkan ciri-ciri orang munafik. Soal keempat, apakah keuntungan dari perilaku jujur? Perilaku percaya diri. Percaya diri adalah sikap menghargai dan meyakini kemampuan diri sendiri. Jadi setiap manusia, kita sendiri, anak-anak juga pasti memiliki kemampuan. Kemampuan yang dimiliki itu pasti berbeda-beda. Ada yang pintar dalam pelajaran hitung, ada yang pandai dalam olahraga, ada yang pandai dalam berbicara, lah itu lain-lain. Maka orang yang percaya diri di sini bukan berarti sombong ya, tetapi apa? Dia berusaha untuk dapat mengerjakan sesuatu dengan sebaik mungkin sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya. Jadi dia berusaha terus. Yang penting apa? Hasil dapat maksimal sesuai dengan kemampuan. Orang yang tidak percaya diri disebut minder. Hal ini dapat menyebabkan tidak terselesaikannya pekerjaan atau tugas sendiri karena tidak yakin mampu mengerjakannya. Jadi anak-anak kalau mengerjakan tugas percaya pada kemampuan diri sendiri ya. Saya bisa dengan cara apa? Ya dengan belajar. Orang yang tidak mau belajar pasti tidak akan bisa, tidak dapat percaya diri untuk mengerjakan tugas karena dia yakin yang dia kerjakan pasti salah. Makanya dengan kita ingin percaya diri di dalam diri kita, kita harus rajin belajar. Contohnya, percaya diri di rumah. Contohnya apa? Nah, ketika disuruh ibu pembantu untuk mencuci piring, kita harus yakin kita bisa. Tapi dengan hati menyapu di rumah, kita harus mau dan kita harus mengerjakan dengan sebaik mungkin. Misalnya di sekolah, percaya diri. Contohnya, ketika kita disuruh memimpin berdoa di depan kelas, nah, kita harus mau percaya diri, jangan merasa minder. Aku nggak bisa kok. Nah, jangan seperti itu ya. Itu namanya anak yang minder. Kita harus percaya diri bahwa kita dapat melakukan yang terbaik. Soal kelima, sebutkan contoh percaya diri di lingkungan sekolah. Demikian pembelajaran kali ini, semoga bermanfaat.
Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.